Rekan, nama saya Fidelis Darusmina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif. Langkah utama penelitian kuantitatif yaitu yang pertama teori, yang kedua hipotesis, yang ketiga desain penelitian, yang keempat rancangan ukuran konsep, yang kelima pilihan lokasi penelitian, yang keenam memilih subjek atau responden penelitian, yang ketujuh mengelola instrumen penelitian atau mengumpulkan data, yang kedelapan mengolah data, yang kesembilan menganalisis data, yang kesepuluh temuan kesimpulan, dan yang terakhir tulisan kesimpulan. Langkah penyusunan selalu demikian karena satu ya, dua tidak, yang ketiga alasan. Yang alasannya karena tidak boleh berupa langkah yang lain tergantung penelitian yang dilakukan. Yang keempat, dia pakai hipotesis atau tidak. Penelitian yang ada menggunakan reliabilitas atau validitas. Pendekatan pada penelitian kuantitatif, deduktif dan induktif. Deduktif karena pengumpulan data numerik, yang kedua sebab akibat, yang ketiga sebuah analisis statistik. Pengukuran data dalam penelitian kuantitatif, pertama menggambarkan perbedaan karakteristik, yang kedua tolak ukur konsisten, yang ketiga perkiraan yang tepat dalam mempelajari tingkat hubungan antar konsep. Ukuran dan indikator. Ukuran digunakan untuk mengukur pada suatu hal yang dapat dihitung secara langsung dan relatif tidak membuat ambigu. Contoh, pendapatan, usia, jumlah anak. Indikator digunakan untuk mengukur sesuatu yang tidak dapat diukur secara langsung. Contoh, mengukur kekuasaan, besar anggaran tahunan, dan lain sebagainya. Multi-indikator. Mengapa? Karena apabila suatu indikator memungkinkan dalam pengklasifikasikan. Contoh, efek saling menutupi. Yang kedua, hanya menangkap sebagian konsep yang mendasarinya atau terlalu umum. Contoh, kepuasan kerja. Faktor utama reliabilitas, stabilitas kendalan internal, konsistensi antar pengamat. Keterkaitan reliabilitas dan validitas. Ukuran yang reliable atau dapat menghasilkan hasil yang sama berulang-ulang belum tentu bisa valid, atau mungkin hasil pengukuran tidak cocok dengan definisi konstruk. Jadi, hasil pengukuran yang konsisten atau tepat dan teliti dalam suatu tes belum menjamin bahwa hasil pengukuran yang demikian itu merupakan hasil yang dikehendaki oleh tes tersebut. Dengan kata lain, hasil pengukuran dari suatu tes yang konsisten belum tentu valid atau sering disebut dengan validitas, mensyaratkan reliabilitas, sedangkan reliabilitas tidak mensyaratkan validitas. Faktor utama validitas pengukuran: satu, validitas wajah, yang kedua, validitas bersama, yang ketiga, validitas membangun, yang keempat, validitas konvergen, yang kelima, validitas prediksi. Infographic style. Menyelesaikan utama penelitian kuantitatif, pengukuran hubungan sebab akibat, generalisasi, dan replikasi. Replikasi bahan perhatian. Satu, adanya kegagalan dalam penelitian. Yang kedua, kurangnya objektivitas sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Kritik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif gagal membedakan antar orang dengan institusi sosial dari dunia alam. Yang kedua, pengukuran memiliki artifisial, presisi, dan akurasi palsu. Yang ketiga, ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara penelitian dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, analisis hubungan antar variabel menciptakan suatu pandangan
astis kehidupan sosial yang tidak tergantung pada kehidupan masyarakat. Kualitatif dan kuantitatif. Kita dapat melihat dalam kritik ini penerapan seperangkat perhatian yang terkait dengan strategi penelitian kualitatif yang mengungkapkan kombinasi orientasi epistemologis interpretivis atau penekanan pada makna dari sudut pandang individu dan ontologi konstruksionis atau penekanan pada melihat dunia sosial sebagai produk individu bukan sebagai sesuatu di luar mereka. Kritik tersebut mungkin tampak sangat memberatkan, tetapi kuantitatif juga memiliki baterai kritik yang kuat terhadap penelitian kualitatif. Mengapa selalu seperti ini? Karena hasil akhir penelitian sosial seringkali bukan yang terakhir, dalam arti hasil bisa dilanjutkan oleh siapapun yang minat. Hal ini berkaitan dengan fenomena sosial itu sendiri yang selalu dinamis dan perkembangan dan perubahan. Lebih meninggalkan karena 1. Masalah waktu, biaya, dan kelayakan. 4. Penelitian cenderung peduli dengan masalah substantif dan kurang antusias untuk terlibat dalam jenis pekerjaan pengembangan yang akan diperlukan untuk penentuan kualitas pengukuran yang menyeluruh. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya.